Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam Renungan Injil Pagi Hari. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pagi hari ini kita masih bisa bangun dan menikmati hari yang baru. Kita juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Harapan saya Bapak Saudara sekalian terus diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani hari-hari yang ada. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk apa yang sudah kami terima dalam kehidupan ini. Pagi hari ini kami datang dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menolong kami, sehingga pada akhirnya kami memahami akan kehidupan ini, melihat setiap pergumulan, tantangan, kesulitan dari kacamata Tuhan, dan kami terus berjuang untuk bagaimana kami bisa menang atas setiap tantangan, kesulitan atau pergumulan yang kami hadapi. Berkati waktu pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Tema untuk renungan kali ini adalah menang atas pergumulan. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan dan tantangan ada hal yang pasti selalu terjadi dalam kehidupan ini. Hampir setiap hari ada saja hal yang harus dihadapi, baik itu masalah pekerjaan, tekanan kehidupan, kekhawatiran, konflik, godaan, kegagalan, atau pergumulan dalam pikiran kita sendiri, dan masih banyak pergumulan lainnya. Dan seringkali pergumulan datang di saat yang tidak diduga. Ada orang yang awalnya merasa baik-baik saja, tetapi karena satu masalah, hidupnya langsung goyah. Ada yang awalnya kuat, tetapi lama-kelamaan mengalami kelelahan menghadapi tekanan atau pergumulan yang terus datang. Akhirnya banyak orang merasa kalah, merasa menyerah, atau tidak sanggup lagi menghadapi keadaan yang ada. Karena itu Bapak Saudara, mungkin hari ini bukan lagi soal bagaimana kita menghindari pergumulan yang ada, sebab pergumulan bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Tetapi yang paling penting untuk kita pikirkan bersama hari ini adalah bagaimana menghadapi pergumulan itu dengan benar, supaya kita tidak mudah jatuh dan hancur atau kalah di dalam pergumulan yang datang itu. Sebab kenyataannya tidak semua orang menghadapi pergumulan bisa tetap berdiri, bisa pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Ada yang jatuh karena terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Ada yang merasa mampu menghadapi semuanya sendiri tetapi pada akhirnya tidak kuat. Karena itu yang perlu dipikirkan bukan hanya bagaimana menjalani kehidupan ini, tetapi juga apa yang menjadi sandaran saat kita menghadapi pergumulan hidup yang mungkin terasa begitu berat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Mazmur 20 ayat 7 sampai dengan ayat ke-9 ditulis dalam konteks peperangan. Pada waktu itu bangsa Israel sedang menghadapi pertempuran, dan kemenangan dalam perang sangat ditentukan oleh kekuatan militer. Kereta perang dan kuda menjadi simbol kekuatan, kemampuan dan juga strategi pada saat itu. Tetapi di tengah situasi itu, Daud mengatakan sesuatu yang berbeda. Dia mengatakan ada yang memegahkan kereta dan ada yang memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam Tuhan Allah kita. Ini artinya ada orang yang sedang mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan apa yang ia miliki untuk menghadapi tantangan, kesulitan, menghadapi musuh pada saat itu. Tetapi Daud mengatakan bahwa umat Tuhan memilih mengandalkan Tuhan sebagai sumber kemenangan. Lalu ayat berikutnya menunjukkan hasilnya. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Mazmur ini tidak mengatakan bahwa pergumulan tidak ada, musuh tidak ada, peperangan tetap terjadi, tantangan tetap dihadapi. Tetapi yang membedakan hasil akhir adalah apa yang menjadi sandaran di dalam menghadapi pergumulan tersebut. Karena itu pesan Mazmur ini sangat jelas. Kemenangan bukan hanya ditentukan oleh kekuatan manusia, oleh strategi manusia, tetapi oleh siapa yang diandalkan ketika menghadapi pergumulan itu. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pergumulan datang, setiap orang diperhadapkan pada pilihan
apakah akan menghadapinya dengan kekuatan sendiri, mengikuti cara dunia, atau mau mengandalkan Tuhan. Pilihan itu penting, karena pada akhirnya, apa yang menjadi sandaran akan menentukan hasil akhirnya. Ada banyak pergumulan yang pada akhirnya terlalu besar untuk dihadapi dengan kemampuan manusia. Karena itu pemazmur pada kali ini mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati datang ketika hidup kita mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam iman Kristen, kemenangan itu dinyatakan dengan jelas melalui Yesus Kristus. Ia bukan hanya mengajar tentang kemenangan, tetapi telah lebih dahulu menang atas dosa, atas maut, atas kuasa kegelapan. Karena itu orang percaya tidak berjalan sendirian saat menghadapi pergumulan hidup, bahkan pergumulan yang berat. Mungkin hari ini pergumulan tetap ada, tetapi bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa berdiri teguh, kita bisa menjadi menang. Karena itu, jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, belajarlah tetap mengandalkan Tuhan, belajarlah terus mengandalkan Tuhan, sebab di dalam Dia ada kekuatan dan di dalam Dia ada kemenangan sejati. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar untuk menghadapi pergumulan bukan dengan kekuatan kami sendiri. Sebab pada faktanya, kenyataannya kami gampang sekali kalah, gampang sekali menyerah ketika kami menghadapi pergumulan yang ada. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang bisa diandalkan. Kami punya Tuhan yang berperang bagi kami. Kami punya Tuhan yang berada di depan kami untuk menolong kami menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Ya Tuhan, kiranya Engkau membantu kami, Engkau menolong kami, topang kami, sehingga pada akhirnya kami keluar sebagai orang-orang yang menang di dalam pergumulan yang ada. Berkati kami hari ini ya Tuhan, di dalam kami menjalani hari yang ada, kami terus mengandalkan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami kerjakan dan apa yang kami usahakan. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Saya percaya Bapak saudara sekalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak saudara bisa membagikan renungan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara seiman yang lain, sehingga boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, dalam setiap aspek kehidupan kita, dan pada akhirnya kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.